Melonjaknya kasus COVID-19 telah membawa konsekuensi kebutuhan oksigen bagi warga yang terpapar. Ketersediaan oksigen menjadi hal yang sangat krusial diperlukan, baik untuk rumah sakit maupun keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Namun di Banjarnegara, sebuah rumah sakit Islam berhasil menciptakan alat sederhana untuk bantuan pernafasan sebagai pengganti oksigen. Untuk mengetahui hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara, Dr. Agus Ujianto melalui aplikasi Zoom. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dokter. Halo, selamat sore. Baik, pemirsa, nampaknya ada gangguan teknis. Nanti kita akan mencoba hubungi lagi Dr. Agus. Baik, nampaknya sudah terhubung kembali. Selamat sore, Dr. Agus. Apakah mendengar suara saya, Dok? Dengar, Mbak. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dok, apakah mendengar suara saya? Iya, dengar, Mbak. Dengar. Baik. Dok, apakah Rumah Sakit Islam juga mengalami kendala ini, Dok, terkait dengan ketersediaan oksigen untuk pasien COVID-19 ini, Dok? Ya, pasti semua rumah sakit karena memang oksigen merupakan jadi salah satu terapi inhalasi bagi pasien COVID karena yang saluran pernafasan semuanya di semua daerah juga Banjarnegara juga sangat terbatas. Tempat tidur yang kami sediakan kadang-kadang tidak berbanding ketersediaan oksigen yang ada. Baik, mengalami kendala ketersediaan begitu ya, Dok ya. Lalu terkait dengan alat sederhana begitu, Dok, dari Banjarnegara. Nah, ini berkaitan dengan bantuan pernafasan. Apakah bisa ini menjadi pengganti oksigen, Dok? Saya yakin ke depan bisa jika terus dikembangkan, Mbak. Karena kita tahu hukum fisika yang pertama bagaimana cara menyaring udara lebih baik, yaitu dengan humidifier. Misalnya kita masukkan udara melalui tabung, kemudian kita masukkan ke dalam H2O yang steril. Yang pertama, tahap pertama, sehingga kita juga bisa memberikan terapi inhalasi di situ. Ini sering sekali dikerjakan oleh dokter-dokter teman-teman yang terapi inhalasi untuk asma misalnya dengan nebulizer. Kemudian kedua, nanti setelah kita set up ini, itu nanti ke depan kita akan tambah bagaimana menyaring N2 dengan zeolit misalnya, tabungan bertingkat sehingga saringan air terhadap kotoran udara bertambah bersih, dan dengan penambahan serta teknologi yang lain nanti infektan dan tabung begitu, kemudian juga bisa ditambah dengan mungkin ada AC, bagaimana ada HEPA filter dan sebagainya, nanti akan bisa kita dapat oksigen sampai 90% pada yang kita buat. Baik, Dok, itu bahan dasarnya dari apa, Dok? Awalnya kan ini sudah tren ya, akuarium bisa dibalik untuk menjadi pendorong. Ini ke dalam atau air, dia akan sterilkan udara luar menuju air, kemudian terjadilah penyaringan udara di air, dan yang disemburkan adalah udara murni yang obat-obatan. Kemudian pada fase kedua ini akan kita tambahan dengan beberapa zat sehingga nanti insya Allah bisa dipakai. Sementara ini pada tahap 1 dipakai untuk pasien jadi pasca COVID akut yang sudah pakai itu, sehingga ketersediaan oksigen yang
pasien-pasien yang akut betul dan saturasinya kurang dari 80%, kita pakai tekanan tinggi. Sementara yang untuk maintenance sudah bisa kita pakai alat ini, sehingga menghemat ya pemakaian pasien-pasien maintenance. Dan ini nanti bisa dipakai ke rumah-rumah untuk jasa maintenance penyakit paru tahun. Baik, Dokter Agus, kira-kira alat tersebut cara kerjanya seefektif apa? Efektifnya nanti ada satu jenis penyakit yang sedang diderita atau kronis, maka kita hanya untuk maintenance selama ini. Efektivitasnya untuk pasien yang maintenance yang satu masih di atas 80%, kita tambahkan ini dan ditambahkan obat-obat esensial sehingga relax. Ini maka si pasien dengan ditambahkan obat yang paru-paru sudah bagus, maka dia untuk fisioterapi inspirasi dan ekspirasi pada akan lebih tidak malas. Jadi pasien-pasien yang tidak pakai alat ini. Masyarakat itu bisa menirunya, Dok? Bisa. Nanti teknologinya ini mudah sekali dan bisa dicari di YouTube. Bagaimana membuat alat purifying oxygen concentrator ini. Ini kalau di pasaran harganya sudah mencapai, ada yang sampai 45 juta dan sebagainya, dan sudah mulai banyak diproduksi dan masuk Indonesia. Dan konsep kerjanya ini teman-teman yang biasa ahli fisika di perguruan tinggi pasti mudah sekali, karena dan ini akan membantu ke depannya jika banyak sekali penyakit infeksi saluran pernapasan yang terjadi. Jadi nggak di masa pandemi aja, ini alat ini bisa dikembangkan. Iya, apalagi alat bantu pernafasan sederhana ini juga hemat biaya ya, Dok? Ya, asal ada daya, ada listrik tidak mati. Nanti kalau misalnya tidak pakai listrik, bisa pakai tenaga surya dikembangkan, atau pakai baterai, aki dan sebagainya, aki kering. Nanti insya Allah ke depan akan manfaat dan bisa untuk maintenance di rumah-rumah. Oke, alat bantu pernafasan sederhana ini apakah sudah ada patennya, Dok, atau bagaimana? Belum. Nanti kalau memang kita sudah ditambahkan berbagai teknologi, kita buat anatominya, kemudian baru kita patenkan. Karena alat ini sebenarnya hanya modifikasi ilmu yang lama, ilmu air conditioner yang menyaring udara luar ke dalam menjadi bersih, dan kita kombinasikan dengan aerator akuarium yang menyaring udara melalui air. Jadi prinsip kerja fisikanya simpel dulu, tapi akan kita kembangkan bagaimana nanti akan memproduksi oksigen murni bisa sampai 90% jika ada tekanan dan beberapa zat yang kita gunakan sebagai filter dan pendorong. Baik, lalu sudah ada uji coba untuk alat kesehatan tersebut, Dok, untuk menolong pasien COVID-19 sejauh ini? Ya, kita sedang produksi kemarin pertama 5 pasien pada pasien-pasien pasca isolasi yang ketat, yang memakai HNFC sudah lepas, pakai ventilator sudah lepas, begitu. Dengan tungkup sudah lepas, maintenance kita pakai. Tapi belum efektif pada pasien-pasien yang memang memerlukan oksigen lebih dari 6 liter per menit. Jadi masih pada maksimal tekanan kita 6 liter per menit pakai manometer. Jadi kita baru efektif pakai kanul. Tapi kalau pakai sungkup bisa untuk terapi nebulizer. Jadi baik, untuk 5 pasien tersebut, Dok, bagaimana dampak dan efek sampingnya terhadap pasien tersebut, Dok? Sampai ini dampaknya sih positif. Yang menghirup ditambahnya dengan minyak esensial itu akan nyaman, sehingga dia mau melakukan fisioterapi misalnya dengan fisioterapi paru dengan menghirup nafas panjang, kemudian dari hidung, kemudian ditahan di paru, kemudian dihembuskan lagi lewat mulut, bisa lebih efektif lebih lama, dan pasien tidak merasa ketakutan untuk nyeri, karena paru pada pasien COVID kan fibrosis. Saya sendiri pernah mengalaminya, dan beberapa minyak esensial saya taruh di mungkin masker dan sebagainya akan membuat lebih nyaman, sehingga pasien rileks untuk melakukan fisioterapi atau rehabilitasi medis pasca perawatan COVID. Oke, apakah ada efek sampingnya, Dok? Efek sampingnya sementara tidak, karena jika pakai kanul pun kan cuma 6 liter per menit maksimal, maka tidak akan menimbulkan iritasi. Hanya memang ini masih mengeluarkan kelembaban uap air. Jadi bagi yang memang alergen terhadap uap air atau embun, memang kemungkinan
bisa terjadi juga alergi. Tapi selama ini yang merasakan dengan ditambahkan minyak esensial itu, maka nyaman. Jadi belum ada efek samping yang lain. Oke, ini masyarakat bisa mendapatkannya di mana ya dok ya kira-kira, atau buat sendiri atau bagaimana? Bisa dibuat atau kirimkan email dan sebagainya, kontak person di rumah sakit Islam. Nanti kalau memang pengen diproduksi sendiri silahkan, nanti kita buatkan anatominya, atau yang memang ingin pesan nanti kita buatkan dengan harga dasar paling tambah ongkos kirim gitulah, untuk membantu teman-teman yang terutama di daerah atau bahkan di pelosok tanah air yang memang kalau kejadian seperti ini sangat-sangat sulit untuk mendapatkan oksigen karena transportnya mahal dan luar biasa berat kan tabung-tabung oksigen. Nah, ini bisa terima kasih yang tidak punya sentral oksigen. Demikian. Oke, baik, terima kasih Dr. Agus atas informasinya. Sehat-sehat selalu dok, dan semoga bermanfaat juga buat pemirsa yang ada di rumah, dan ini juga menjadi angin segar. Semoga bisa menjadi kebutuhan juga dan juga bisa membantu saudara yang membutuhkan.